Hai hai hai, apa kabar Ananda? Pasti sehat dan bahagia. Masih dengan Ibu Mariati Marpaung di sini. Kita akan membahas diagram batang. Ananda, apakah hingga saat ini Ananda menerapkan protokol kesehatan? Ibu harap masih ya, karena itu sangat penting buat kesehatan Ananda. Namun, tetap semangat belajar ya, agar mencapai cita-cita. Nah, Ananda, sebelumnya Ananda pasti sudah tahu bahwa untuk menyajikan data agar menarik ya dan mudah dipahami, kita perlu pakai beberapa cara. Contohnya dengan memakai tabel dan juga diagram. Nah, ternyata diagram itu ada banyak, Ananda. Di antaranya adalah diagram batang. Tampilan diagram batang seperti yang Ananda lihat berikut ini ya. Namun mengenai keterangan dan penjelasannya, mari kita simak. Baik, kalau kita lihat definisi diagram batang adalah diagram yang dibuat dalam bentuk batang pada garis mendatar X dan garis tinggi Y. Nah, ini dia. Garis mendatar X ini adalah tempatnya kategori dan garis tinggi adalah tempat banyak data. Dan kita harus membuat judul pada setiap diagram yang kita buat. Bagaimana contohnya? Kali ini kita akan mengupas data yang sudah diubah menjadi atau disajikan menjadi tabel, dan kali ini adalah tabel berat badan siswa kelas 5, di mana kategorinya yaitu berat badan yang dalam kilogram adalah 27, 28, 29, 30, 31, dan banyak datanya yaitu jumlah siswa yaitu 3, 5, 4, dan 3. Nah, tabel ini akan kita ubah menjadi diagram batang. Pertama yang harus kita buat adalah garis mendatar X dan garis tinggi Y. Garis mendatar X ini adalah tempatnya kategori yang kali ini adalah berat badan dalam kilogram. Dan garis tinggi Y itu adalah tempatnya jumlah siswa. Nah, tempatnya kategori kita harus susun rapi yang jaraknya sama satu sama lain sehingga menghasilkan tampilan yang menarik ya. Dan kali ini adalah kategorinya dalam bentuk angka, oleh karena itu disusun dari angka terkecil hingga atau nilai terkecil hingga yang terbesar. Nah, tempatnya banyak data di sini yaitu pada garis tegak. Kali ini adalah jumlah siswa, kita susun berdasarkan skala. Kita cari skalanya yuk. Apa saja sih datanya? Ternyata 3, 4, 5. Oh, ini mudah. Ini ternyata adalah urutan bilangan asli. Maka kita bisa susun di garis tinggi ini berdasarkan urutan bilangan asli. Dan kita mulai jangan dari 3, tetapi mulai dari 1 ya, sesuai dengan urutannya. Nah, itu pada titik potong sumbu X dan sumbu Y atau garis datar dan garis tinggi kita buat 0. Yuk, kita bikin diagram batangnya. Pada kategori 27 ternyata berat siswanya atau jumlah siswanya adalah 3. Pada kategori berat badan 27 kg, jumlah siswanya 3. 27, 3. Kita ambil garisnya. Ya, nanti pakai penggaris ya, Ananda ya. Oke. Baik. Ya. Ini dia. Ananda bisa pakai identifikasi dengan garis, corak atau lainnya. Ibu pakai warna di sini ya. Atau kalau supaya rapi ya. Nah, pakai penggaris ya. Oke. Kita taruh di 3.
seperti ini. Oke. Nah, di kategori 28 kg ternyata jumlah siswanya 5 ya, 5. Baik, kita coba langsung saja ya. Kita lihat apakah itu sudah di jumlah siswa 5, ternyata sudah. Nah, di kategori berat badan 29 kg ternyata jumlah siswanya juga 5. Oke, kita bikin batangnya yaitu di kategori 29 kg dan jumlah siswanya 5. Nah, jarak antara satu batang atau jarak antar batang itu Ananda buat sama ya supaya rapi, dan juga besar batangnya pun juga harus sama supaya rapi juga dan tampilannya jadi menarik. Oke, udah sama ya. Oke. Baik. Nah, inilah diagram berat badan siswa kelas 5 sesuai dengan tabel ya, dan kategori berat badan dalam kilogram dan banyak data di jumlah siswa. Jika sudah pastikan sama antara tabel dengan diagram, maka Ananda bisa katakan Ananda membuat dengan benar. Baik, kita coba dengan skala yang lain. Perhatikan tabel hasil panen Pak Tani berikut. Ananda ada tabel hasil panen Pak Tani nih dengan kategori jenis panen yaitu cabai, kentang, tomat, ubi, dan wortel. Kalau kategorinya kata atau huruf, Ananda harus urut berdasarkan alfabet yang benar. Nah, di sini banyak data adalah jumlah panen dalam kilogram. Nah, perhatikan di sini Ananda di kolom banyak data yaitu jumlah panen kilogram, ternyata di sini ada 17,5, 35, 25, 35, 40. Nah, tidak mungkin ya kalau buku kita itu muat 40 cm karena kebanyakan buku Ananda itu adalah mungkin maksimal 30 cm. Maka tidak efisien atau tidak menarik jika kita buat diagram batang kita besar-besar. Oleh karena itu kita pakai skala tiap poinnya. Nah, bagaimana kalau skalanya itu adalah 5 Ananda ya, 1:5 tiap poinnya. Kenapa? Karena meskipun di sini 17,5 bahwa kita paham ya Ananda bahwa 5 bisa dibagi 2 yaitu 2,5, maka pada saat 15 tambah 2,5 yaitu 17,5. Nah, begini cara membuat diagram batangnya. Ananda urut kategorinya berdasarkan alfabet dengan benar ya, tersusun rapi antar jarak satu sama lainnya, dan kemudian di garis tingginya yaitu kali ini adalah jumlah hasil panen dalam kilogram, Ananda urut skalanya dimulai dari 5, bukan dari 17,5 ya, tetapi dari 5 yaitu dari skalanya, lalu kemudian diurut menjadi kelipatannya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah, jika sudah demikian, maka Ananda sudah lakukan skala yang benar. Lalu kemudian kita membuat diagram batangnya. Di sini cabai 17,5, cabai 17,5. Kita lihat ya Ananda ya, oh ternyata benar bahwa cabai di antara 15 dan 20 di tengah-tengahnya.
yaitu 15 tambah 2,5 sama dengan 17,5. Kentang 35, tomat 25, ubi 35, dan wortel 40. 40 kan letaknya di sini ya Nanda ya. Oke, di sini letaknya. Baik. Kita taruh ya sesuai jarak satu sama lainnya, lalu kita buat. Nah, kita perhatikan apakah sudah sama di 40. Sudah ya. Oke. Nah, ternyata sudah sama, yaitu pas ya 40 ya. Oke, 40. Oleh karena itu, jika sudah sama, kita cek kembali ulang apakah kategori sudah tersusun berdasarkan alfabet, lalu apakah garis tinggi sudah tersusun berdasarkan skala, lalu penempatan masing-masing kategori sesuai dengan datanya, lalu kemudian apakah semua sudah ditulis sampai dengan judul. Jika sudah, maka Ananda sudah membuat diagram batang dengan benar. Berikut adalah diagram hasil panen Pak Tani. Mari kita lanjut ke skala yang lebih besar. Ananda, kalau kita perhatikan di sini, di tabel makanan kesukaan warga desa Jaya Makmur, terdapat kategori bakso 400, gado-gado 250, nasi uduk 300, sate ayam 350, soto 200. Nah, di sini bilangannya atau datanya besar-besar ya Ananda ya, jadi pasti nggak muat di buku Ananda. Oleh karena itu Ananda harus perkecil atau membuat skala. Apa ya skala yang cocok buat data berikut ini? Nah, Ananda pasti akan sepakat dengan Ibu, yaitu perbandingan 1:100, di mana itu sangat cocok untuk buku kita orang Indonesia. Mari kita buat diagram batangnya. Nah, di sumbu X atau di sumbu datar atau di garis datar kita susun kategori berdasarkan tabel diurut berdasarkan alfabet: bakso, gado-gado, nasi uduk, sate ayam, dan soto. Disusun dengan jarak yang rapih, yang sama satu sama lain. Di garis tinggi kita buat jumlah warga, di mana skalanya tadi kita adalah 1:100. Maka setelah 0 kita bisa buat 100 ya, lalu 200, 41, 300, 41, 400. Nah, kenapa begitu? Karena di sini ada 50-nya ya. Jadi supaya angka kita nggak terlalu kebanyakan angka, kita buat saja skalanya 100. Baik, kita mulai ya. Di sini bakso 400. Kita buat di kategori bakso dengan jumlah warganya 400. Oke. Oke, udah sama ya. Nah, gado-gado 250. Oke, udah sama ini gado-gado nih. Nah, oke, nasi uduk 300. Nasi uduk 300. Kita cek ya. Oke, 300 sudah ya. Oke. Nah, sate ayam 350. Sate ayam 350. Oke, kita cek.
Dah ya. Nah, soto itu 200. Soto 200. Oke, kita cek. Udah ya, udah 200 ya. Oke. Nah, setelah Ananda buat, cek ulang ya. Bakso 400, gado-gado 250, nasi uduk 300, sate ayam 350, dan soto 200. Jika sudah pas, kita pastikan semua unsur sudah kita tulis dengan benar dan termasuk judul, maka Ananda sudah membuat diagram batang dengan benar. Dan kali ini adalah diagram makanan kesukaan warga desa Jaya Makmur. Nah, Ananda, setelah 3 tabel dan diagram batang yang telah kita pelajari itu, Ibu harap itu cukup membekali Ananda mengenai pemahaman diagram batang dan membuatnya dengan benar. Baik, sampai di sini dulu dari Ibu. Semangat belajar, tetap terus mencapai cita-cita, dan salam sehat selalu.